pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera duduk, Atif. Nah, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Untuk hari ini yang tidak masuk tolong sekretaris. Ega izin. Dafan sakit, Salwa izin, Bu. Ega sakit. Iya. Sudah, terima kasih. Kalian masih ingat lagu Kalau Kau Suka Belajar Tepuk Tangan? Masih? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Kalau kau suka belajar tepuk tangan, kalau kau suka belajar injak lantai, kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena hari ini LCD kita terkendala, maka untuk media saya share di grup WA linknya. Boleh silakan dibuka semuanya. Silakan sekarang dibuka yang ada tulisannya apersepsi. Tolong semuanya disimak baik-baik gambar di sana. Sudah terbuka semua? Adakah yang bisa menjelaskan gambar apakah itu? Silakan angkat tangan. Amalia Zahrina, silakan, gambar apakah itu, Mbak? Gambar Indonesia bersatu. Gambar Indonesia bersatu. Di sana ada dua gambar. Satu gambar kan hanya tangan saja ya, dengan background bendera merah putih. Satunya ada beberapa orang yang melingkar. Ada yang bisa menambahkan makna dari gambar tersebut? Silakan, Alin. Sebuah suku yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Nah, kamu bisa menyimpulkan suku dari mana, Lin? Karena dari gambar ini bermacam-macam suku tapi mereka kayak bersatu gitu, Bu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Alin. Ya, benar. Jadi di gambar tersebut ada atribut yang dipakai ya. Atribut suku seperti di kepala, dan di sana ada orang memakai jilbab. Artinya apa? Itu yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan ini, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk hari ini materinya lanjutan dari materi pluralitas dan konflik. Karena di pertemuan yang sebelumnya dengan adanya pluralitas atau keragaman yang bermacam-macam, justru itu menimbulkan apa kemarin? Konflik. Menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, sekarang meskipun harusnya berbeda-beda suku, berbeda agama, itu Indonesia harus bersatu seperti gambar tersebut. Sama dengan semboyan kita apa? Iya, tepat sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Silakan dibuka slide selanjutnya. Ada tujuan pembelajaran. Tolong Dini, saya dibantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis masalah problem-based learning ini, peserta didik kelas 86 diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor terbentuknya integrasi melalui handout atau Canva dengan baik. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi melalui handout atau Canva dengan baik. Mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk integrasi sosial melalui handout atau Canva dengan baik. Mampu menganalisis proses integrasi berdasarkan artikel dengan tepat. Ya, terima kasih. Nah, materi pokok kita hari ini apa saja? Nanti ada pengertian integrasi, faktor-faktor pembentuk, pengaruh, dan bentuk-bentuk serta sampai dengan proses integrasi. Nah, sebelum masuk ke sana, silakan untuk kelompoknya dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Silakan, boleh pindah.
Perwakilan kelompok silakan maju untuk mendapatkan bahan ajar LKPD. Setelah mendapatkan handout bahan ajar, nanti silakan kalian scan ya. Saya jelaskan sedikit dulu untuk pengertian integrasi. Itu sudah ada di media yang saya share linknya tadi di grup maupun di handout ini. Integrasi itu apa? Atau mungkin saya bisa dibantu saja ya. Amelia Aceh, silakan Mbak, pengertiannya integrasi silakan dibacakan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang dapat berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang saya akan menjelaskan LKPD yang warnanya seperti ini, yang satu lembar itu. Untuk KD silakan nanti bisa dibaca, tujuan pembelajaran sudah dibacakan teman kalian. Petunjuk LKPD, membentuk kelompok sudah selesai? Kemudian dengarkan penjelasan dari saya dan perhatikan langkah kegiatan karena ini yang penting. Alat dan bahan karena nanti kalian tidak membuat karya, cukup laporan sudah saya bagikan bersama dengan LKPD tadi. Kemudian kegiatan yang pertama sekarang yang kita lakukan, orientasi masalah. Setelah kalian menerima, silakan nanti kalian bisa scan QR code-nya yang ada di bahan ajar ini yang di halaman depan. Apabila sudah kalian pelajari, kalian bisa melanjutkan untuk scan yang kedua, artikel yang ada di handout juga. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Jadi nanti setelah kalian scan, itu silakan dianalisis artikel yang ada di bahan ajar atau handout yang sudah saya bagikan. Selanjutnya penyelidikan atau pengolahan data. Kamu analisis berdasarkan 5W1H. Apabila sudah, silakan dituliskan di dalam kertas ini. Apabila selesai semua, nanti bisa presentasi. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Bisa dimulai? Selamat mengerjakan. Tepuk satu. Perhatikan dulu nak, karena muncul banyak pertanyaan, akan saya jawab sekarang. Nah, ini yang ada di kertas ini tuh sudah ada tulisan untuk membantu kalian mengerjakan. Apakah analisis 5W plus 1H-nya dituliskan? Tidak perlu. Itu analisis untuk acuannya, tapi kalian langsung menuliskan jawabannya di sini. Yang pertama, deskripsi masalah. Itu menjawab pertanyaan apa? Sudah, tinggal dijawab. Kemudian pihak, waktu dan lokasi itu siapa, apa, siapa, kapan, dan di mana. Benar sekali. Kemudian faktor terbentuknya integrasi. Nah, sekarang kita lihat di bahan ajar. Kamu buka bahan ajarnya yang ada tulisan faktor-faktor terbentuknya integrasi. Dibuka semua? Sudah? Di atas itu ada berapa? Menurut William F. Ogburn itu ada berapa faktor terbentuknya integrasi? 3, benar sekali. Jadi di antara ini, manakah yang paling sesuai dengan artikel tersebut? Apakah yang nomor 1? Tasya, mainan apa? Nah, boleh lihat bahan ajar di HP, tapi bukan untuk mainan di HP-nya. Bisa dipilih yang nomor 1, faktor yang kedua, atau ketiga, atau justru faktornya lebih dari 1. Sekarang yang bawah sendiri. Yang bawah sendiri apa tulisannya?
Faktor yang mengaruhi integrasi. Faktor yang mempengaruhi integrasi di bahan ajar atau handout itu ada yang di bawahnya faktor terbentuknya tadi. Ada berapa? 4. Nah, itu bisa kalian nanti tentukan dengan artikelnya. Artikel tersebut itu yang paling sesuai itu faktor yang mempengaruhi yang mana? Kita lanjutkan sekarang yang bentuk integrasi sosial pada artikel di balik handoutnya. Di sana ada 3, integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Artikel tadi itu masuk yang mana? Kamu analisis, kamu taruh di jawabannya di laporan. Yang terakhir, proses integrasi. Di sini ada 2, ada apa saja? Asimilasi alkulturasi. Nah, kamu analisis juga artikelnya apakah itu termasuk dalam asimilasi atau termasuk dalam alkulturasi. Selesai. Nanti kalau kamu memilih salah satu, jelaskan jawabanmu, jelaskan alasannya kenapa kamu menentukan bahwa faktor tersebut masuk di alkulturasi atau yang asimilasi. Ada pertanyaan? Boten. Sudah paham? Ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Tadi kan sudah dibacakan pengertiannya oleh Amalia C. Ya. Di dalam masyarakat kita itu sudah pasti berbeda. Apa saja? Di sini ada bisa agama, bisa ras, bisa etnis, dan itu semua sudah kita bahas di pluralitas masyarakat yang kemarin. Dalam perbedaan ini, kamu sendiri di kelas ini, kamu berbeda-beda semuanya kan ya? Ya. Apakah memungkinkan muncul konflik di dalamnya? Pasti, iya pasti. Satu dengan lainnya berkonflik. Nah, agar tidak ada konflik, berarti satu dengan lain itu harus selaras, harus menyesuaikan. Caranya bagaimana? Ya ini melalui integrasi. Bagaimana caranya bersatu? Jadi sesuatu yang berbeda disatukan, namanya integrasi, bersatu. Terima kasih, Bu. Penyesuaian nggak sih? Mati. Bentuk integrasi sosial pada artikel. Kamu faktor yang memengaruhi integrasi. Aku aja. Aku aja. Nasibmu. Iya. Kamu ini ya? Iya. Aku ini. Alhamdulillah aku dikit. Apa? Nggak bisa jadi beban aja. Lah, kan kamu ya nyari. Bisa. Terus kalau misalnya gak cukup kan ditaruh ya? Iya. Iyalah. Itu sambulan ini. Loh. Enggak Haris. Nek gak cukup bisa ditaruh di sini. Tapi gak harus ikin untuk lanjutan dek ini. Nek misalnya iki gak cukup bisa ditaruh. Mana satu? Iki. Paku banget. Masyarakat Papua hingga kesejahteraannya. Ya iki. Ya ini yang ditulis. Tinggal ditulis. Kawan. Ini yang ditulis kawan dari masyarakat. Tulis di sini. Yo. Tokoh masyarakat Papua sampai tulis sebentar. Iki lho. Bu, stasi aku. Masyarakat Papua. Bagaimana? Itu awalmu di mana? Integrasi fungsional. Integrasi sosial dalam artikel. Itu jadinya fungsional kan ya? Enggak ada ini. Tuh, bukan gitu cuy. Ini itu. Kita nyari bentuknya kan. Ini kayak bacaannya itu semua dibaca kan. Dari artikel ini tuh termasuk. Iya. Bukan nyari itu. Yo. Ya emang berarti ya. Integrasi fungsional. Gini, artikel tersebut termasuk ke integrasi fungsional karena apa? Emang harus disebutin biar tahu. Karena ini. Iya gitu.
Tepuk 1. Sudah selesai? Sudah. Kita beri semangat untuk tampil yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan laporan kami, laporan analisis artikel terkait integrasi sosial di PON Papua. Ya, sebelum itu perkenalkan diri saya Said Fadil Muhammad, absen 30. Saya Alina Uda Safira, nomor absen 2. Saya Amalia Khairunisa Al-Muharrama, nomor absen 3. Saya Amalia Zarina, absen 4. Oke, yang pertama deskripsi masalah. Tapi sebelum itu di laporan kami, deskripsi ini lebih ke deskripsi tentang integrasi sosial pada PON Papua, bukan mengenai masalah yang ada. Pekan Olahraga Nasional atau yang biasa disebut PON ke-20 di Papua yang merupakan pesta seluruh rakyat Indonesia menjadi terobosan asa, persaudaraan, solidaritas, nasionalisme, serta semangat ke-NKRI-an sembari menegaskan Papua sebagai bagian vital ruh dan kekayaan masa depan negeri. Itu akan bacakan oleh Ali. Pihak, waktu, dan lokasi terjadinya masalah atau konflik. Masyarakat Papua dan 6.496 atlet dari 34 provinsi di Indonesia. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 berlangsung di Papua mulai dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 15 Oktober 2021. Faktor terbentuknya integrasi. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Faktor yang mempengaruhi integrasi. 1. Homogenitas kelompok sama dengan memperlambat. 2. Mobilitas geografis sama dengan mempercepat. 3. Efektivitas komunikasi sama dengan mempercepat. Oke, yang kelima, bentuk integrasi sosial pada artikel. PON Papua ke-20 termasuk dalam bentuk integrasi sosial fungsional karena masyarakat Papua dengan segala kekhasannya dianggap sebagai bagian yang melekat dalam jati diri keindonesiaan lewat pendekatan non-militer seperti olahraga dan dialog. Proses integrasi. PON Papua ke-20 merupakan proses integrasi akulturasi karena di sana masyarakat Papua saling berintegrasi dengan 6.496 atlet dari berbagai suku di Indonesia. Oke, apakah ada pertanyaan, saran atau komentar? Silakan, Naswa. Nama saya Tarika Nasution Sabila, absen 32. Saya mau bertanya, kenapa kalian memilih bentuk integrasi fungsional? Integrasi. Ya. Kenapa artikel ini termasuk dalam integrasi fungsional? Oke, pertanyaannya akan saya jawab. Karena masyarakat Papua dengan skala kekhasannya dianggap sebagai bagian yang melekat dalam jati diri keindonesiaan lewat pendekatan non-militer seperti olahraga dan dialog. Bagaimana? Silakan dilanjutkan. Oke, apakah ada lagi? Silakan Karin. Nama saya Karin Natasha Kuranti, nomor 13. Mengapa kalian memilih proses integrasi akulturasi pada artikel tersebut? Oke, ya. Karena di sana masyarakat Papua saling berintegrasi dengan 6.496 atlet dari berbagai suku di Indonesia. Bagaimana, ada lagi tambahan, komentar, pertanyaan? Kenapa Iksan? Fiona? Silakan Mas. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi sebentar dari ketiga kelompok yang sudah maju. Yang kelompok 1 itu sudah bisa, tapi ada beberapa tadi yang hanya memunculkan teorinya saja tapi belum dikaitkan dengan artikel. Jadi pembelajaran kita sudah ada teori yang di bahan ajar atau handout, itu kemudian kalian kaitkan dengan artikel, dan sebagian besar tadi sudah bisa semuanya. Jadi misalnya untuk proses ini yang tadi paling banyak muncul yang 2 jawabannya sama semua, proses integrasi yang sudah dilalui itu ada asimilasi, ada alkulturasi. Nah, untuk artikel ini masuk yang mana? Mengapa masuk ke dalam alkulturasi? Silakan Said. Karena di PON Papua, masyarakat Papua saling berintegrasi dengan 6.496 atlet dari berbagai suku di Indonesia. Nah, perhatikan di sini, Nak. Yang kita analisis itu artikelnya. Jadi kita harus fokus ke artikelnya dulu. Alkulturasi itu penggabungan 2 budaya atau lebih, tapi budaya yang dihasilkan itu masih memiliki sifat dari budaya yang lama. Kalau asimilasi benar-benar memunculkan budaya yang baru. Nah, di dalam kasusnya artikel ini itu memang benar masuk alkulturasi karena di sana tidak ada budaya baru yang dimunculkan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari budaya yang lama. Bagaimana alkulturasi ini terjadi? Sudah dijelaskan tadi di kelompok 2 dan 3 bahwasanya di sana masyarakat Papua itu melakukan, bukan hanya Papua saja tapi semua rakyat Indonesia yang mengikuti perhelatan PON ini, mereka saling bertukar budaya mulai dari bahasa, pakaian dan lain-lain. Karena mereka berinteraksi satu dengan lain sehingga muncul integrasi. Kemudian untuk yang bentuknya, saya rasa jawabannya semuanya sama ya. Yang bentuk integrasi nih, untuk artikel ini kamu masuk yang mana? Untuk kamu? Apakah normatif, fungsional atau koersif? Nah ya, semuanya itu masuk ke, mohon maaf, artikel ini masuk ke fungsional dan semuanya sudah benar. Berarti kalian bisa menganalisis. Alasannya apa? Itu tadi sudah dijawab oleh kelompok 2 dan 3. Tepuk tangan buat kita semua. Karena sudah selesai, silakan HP-nya dikeluarkan. Kalian scan barcode yang ada di belakang sendiri. Barcode paling belakang di bawah ada barcode yang di-scan untuk tes tulis. Silakan mengerjakan. Yang sudah boleh segera disubmit. Ada beberapa siswa yang nilainya masuk. Waktunya kurang 2 menit lagi. Segera disubmit yang sudah selesai. Tepuk ganda. Sudah ya. Silakan semuanya segera diakhirin dan disubmit. HP-nya diletakkan. Silakan. Selanjutnya marilah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang mau membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan Ataya, bisa dibantu? Dari pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kita mempelajari tentang integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya, homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, efektivitas komunikasi, bentuk-bentuk integrasi, ada integrasi normatif, fungsional, dan koersif, dan
proses integrasi, ada alkulturasi. Contoh dari integrasi ini, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk Ataya. Sangat lengkap sekali. Saya tambahkan lagi contohnya artikel kalian tadi, kegiatan PON yang ada di Papua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Jangan lupa pertemuan selanjutnya, karena minggu depan sudah UAS ya. Mohon maaf, sekarang namanya ganti, sumatif akhir semester. SAS, ya benar sekali, SAS atau SAS. Jangan lupa kalian belajar. Tenang dulu nak, materinya pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir ini. Yang terakhir integrasi. Karena sudah selesai, silakan. Karena Adam tadi ada acara, Atif dibantu untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.